Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 222222003. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 2. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hadis sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ulumul Hadis yang telah diberikan oleh dosen pengampu kepada kami. Yang pertama yaitu hadis sahih li zatihi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik bin Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mukhtim an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib wattur. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mukhtim, dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat maghrib membaca surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut dapat dikatakan sahih karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung, para perawinya adil dan dobit, tidak ada kejanggalan atau syaz, tidak berilat atau cacat. Baik, hadis yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abu Khuraib. Ia berkata, telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut dapat dikatakan sahih karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Yang kedua, para perawinya adil dan dobit. Yang ketiga yaitu tidak terdapat kejanggalan atau syaz. Dan yang keempat yaitu tidak berilat atau cacat. Baik, hadis yang ketiga yaitu hadis hasan li zatihi. Man akhrajahal at-Tirmizi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawuni an Abi Bakri bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadratil adu wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba jannatil tahta zilalis suyuf. Artinya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abu Imran al-Jawuni, dari Abu Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar perkataan ayahku saat di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini dikatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman, di mana para ulama hadis Ja'far ini
berada pada tingkatan saduk atau tidak sempurna dabitnya sehingga tidak mencapai tingkatan sikot sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Baik, hadis yang keempat yaitu hadis hasan li ghairi. Haddatsana haddatsana Su'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Abi an-Namra'ata min bani Fazarata tazawwajat ala na'lain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardiyati min nafsiki wa maliki wa maliki wa maliki bina'lain qalat na'am qala fa'ajazah. Artinya telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim bin Ubaidillah berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah akan menikah dengan mahar sepasang sendal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sendal ini? Dia menjawabnya, iya. Amir bin Rabi'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Dalam sanad ini terdapat seorang perawi bernama Ashim bin Ubaidillah, seorang perawi yang lemah hafalannya atau doif. Maka hadis ini dikatakan sebagai hadis doif. Namun di dalam hadis ini terdapat beberapa sanad, maka hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan li ghairi. Baik, hadis yang kelima yaitu hadis doif. Was-shaumu nisful sabri wat-tuhuri nisful iman. Artinya, puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini dikatakan doif karena belum memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun syarat-syarat hadis hasan. Hadis itu juga dikatakan hadis doif karena pertama yaitu terputus sanadnya dan yang kedua yaitu cacatnya perawi. Baik, yang terakhir yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih yang pertama yaitu bersambung sanadnya. Maksudnya masing-masing perawi langsung menerima dari gurunya. Yang kedua yaitu perawinya adil. Yang ketiga perawinya dabit. Maksudnya itu kuat daya ingatnya. Yang keempat tanpa syadz atau janggal. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tanpa illat atau cacat. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.